Kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih maksiat, kok belum puasa, itu menunjukkan imannya terlalu lemah ngadepi setan kelas teri KO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dereng muncul. Para jamaah Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah setelah ini kita akan memasuki bulan puasa. Alhamdulillah, kabar baiknya seluruh negara, seluruh ormas sepakat nanti kita puasa tanggal 1 Ramadan, tidak ada perbedaan. Sepakat semuanya ya, 1 Ramadan. Para jamaah yang saya hormati, makanya kita insyaallah hari ini akan membahas tentang persiapan Ramadan, ilmu yang kita perlukan untuk menghadapi bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan itu banyak, saya hanya ingin menyebutkan 3. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Kata Rasulullah SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh barokah. Jadi bulan Ramadan itu oleh Rasulullah disebut bulan barokah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian di bulan Ramadan puasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya. Maka orang yang berdoa di bulan Ramadan termasuk doanya mustajab karena tidak ada penghalang sampainya doa menuju langit. Wa tulaku fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka jahanam oleh Allah ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan nakal oleh Allah Subhanahu wa taala diikat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan punya satu malam istimewa yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang oleh Allah dikasih kesempatan menikmati Ramadan tapi tidak bisa optimal, maka di selain Ramadan pasti tidak bisa optimal. Para jamaah, saya sering mengibaratkan Ramadan itu seperti pasar murah rakyat. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu ngobral pahala ndak karu-karuan. Bahkan kata Imam An-Nakhai, orang ibadah di bulan Ramadan itu satu kali ibadah setara 1000. Jadi umpama di pasar murah rakyat harga minyak yang asalnya 100.000 diobral 100. Jenengan kok nggak beli? Bisa dipastikan harga normal tidak bisa beli. Paham nggih? Tahu HP Apple gerowak? Gerowake larang apa maneh ngudune. Umpama ada pasar
HP Apple Growak harga normal 10 juta. Diobral cuma 10.000. Kira-kira rebutan enggak? Rebutan. Maka seharusnya orang di puasa Ramadan, di bulan Ramadan itu rebutan ibadah. Kenapa? Karena Allah ngobral satu ibadah setara 1.000. Itu kan ibarat harga 10 juta dikorting 1.000, berarti berapa? Dikorting 1.000%, berarti sekitar 10.000. Dari 10 juta dikorting menjadi 10.000. Maka harusnya kita rebutan. Maka seharusnya di bulan Ramadan itu banyak orang yang rebutan ke masjid. Makanya seharusnya bulan Ramadan itu semakin hari masjid itu seharusnya semakin ramai. Cuma masalahnya biasanya Ramadan itu tanggal 1 dengan tanggal malam 29 itu rame yang mana? Tanggal 1. Biasanya Ramadan itu tanggal 1 full. Semakin hari semakin mengalami kemajuan. Karena shopnya semakin maju. Apalagi sudah tanggal 29 itu Masya Allah. Ibadahnya kita itu bukan itikaf, tawaf. Tawaf di mall. Ibadahnya lempar jumroh. Yang dilempar bukan batu, rupiah kekasih. Itu ibadah kita. Maka seharusnya orang di bulan Ramadan itu seperti pasar murah rakyat. Makanya kata Rasulullah, orang yang di bulan Ramadan kok nggak bisa optimal, bisa dipastikan selain Ramadan nggak optimal. Ibarat orang dikasih diskon 10 juta, disuruh beli 10.000 kok nggak beli. Bisa dipastikan harga normal nggak bisa beli. Orang di bulan Ramadan dikasih umur panjang, kok nggak sempet hatam Quran. Bisa dipastikan selain Ramadan, jangankan hatam Quran, pegang Quran jarang-jarang. Orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih umur panjang, dikasih nikmatnya bulan Ramadan, qiyamul lail kok nggak sempet. Bisa dipastikan selain Ramadan, jangankan qiyamul lail, subuh campur duha. Orang yang di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih umur panjang, kok belum bisa optimal sedekah. Bisa dipastikan selain Ramadan tidak akan pernah optimal sedekahnya. Maka orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberi oleh Allah kebaikan di bulan Ramadan, maka dia orang yang terhalang. Pun para jamaah yang saya hormati, bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan wa yubahi bikum malaikah. Di bulan Ramadan Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Maka ayo di bulan Ramadan kita tampilkan kebaikan kita, karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kita di hadapan para malaikat. Pun para jamaah yang saya hormati, saya dulu pernah tanya waktu kecil, nggak tahu jenengan mungkin juga punya pertanyaan yang sama. Apa itu? Satu, dulu mulai kecil saya selalu dikasih tahu kalau bulan Ramadan setan itu diikat. Bener gak? Pertanyaan saya, waktu Ramadan orang maksiat masih banyak atau habis? Nanya, tempat maksiat tutup atau buka? Tutup kalau siang, malam buka. Di bulan Ramadan warung setengah tubuh banyak atau enggak? Warung ketok sekilik tok banyak atau enggak? Banyak. Di bulan Ramadan yang pamit ke kamar mandi mau wudhu padahal plus minum ada atau enggak? Ada. Pertanyaan saya, kalau setan diikat, kenapa di bulan Ramadan banyak yang enggak puasa? Banyak orang yang maksiat, katanya setan diikat. Itu pertanyaan saya mulai kecil. Jangan pernah punya pertanyaan sama? Lalu bagaimana Ustaz? Jawabannya, kata Imam Al-Qurtubi ada 5. Satu, kata Imam Al-Qurtubi di hadis yang diikat itu bukan semua setan. Coba jangan baca hadisnya. Yang diikat adalah marodatus syayatin, setan-setan yang nakal. Artinya yang diikat itu setan-setan yang kelas kakak. Yang kelas teri masih berkeliaran. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih maksiat, kok belum puasa, itu menunjukkan imannya terlalu lemah ngadepi setan kelas teri
KO. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, kita sebelum Ramadan selama 11 bulan itu setan kita jadikan musuh atau kita jadikan bestie? 11 bulan kemarin itu setan itu selalu kita musuhi atau kita jadikan bestie? Musuh, oke? Musuh beneran atau jadi bestie? Jangan sering ikut setan atau sering ngelawan? Alhamdulillah sering ngelawan. Kata Imam Al-Qurtubi, kita 11 bulan itu kadang-kadang tidak menjadikan setan sebagai musuh, tapi kita sering menjadikan dia bestie. Artinya sering sekali 11 bulan sebelum Ramadan kita ikut jejak langkah setan. Ibarat orang 11 bulan oleh setan dilatih selama 11 bulan, wis pinter. Maka di bulan Ramadan dicul, wis pinter maksiat dewi. Paham ya? Itu kata Imam Qurtubi. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih maksiat, kok masih bulan puasa, itu menunjukkan 11 bulan pelatihannya dengan setan sukses. Paham ya? Jadi bestinya dia jadi setan itu sukses. Maka setan 11 bulan Ramadan tinggal ngelepas. Sudah pinter maksiat sendiri. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga, makanya jangan kalau maksiat di bulan Ramadan jangan nyalakan setan, setan tersinggung. Oh enggak melok-melok kok disalahkan, wis pinter dewe. Nomor tiga, kata Imam Al-Qurtubi, orang maksiat itu bukan hanya faktor setan. Salah satu faktor maksiat adalah nafsu. Maka orang yang maksiat di bulan Ramadan itu faktor nafsunya yang jauh lebih tinggi dibandingkan faktor setannya. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi setan sehingga bulan Ramadan kita bisa optimal dalam beribadah. Jenengan menghadapi setan itu yang paling gampang caranya seperti apa? Merangi. Saya kasih gambaran. Kalau umpama jenengan di pinggir rumahnya ada anjing, cara paling hebat untuk ngadepi anjing dilawan, dilempar atau lari? Kenapa? Kalau jangan lari, dikejar atau enggak? Kalau jenengan lempar, batunya habis, ngelawan enggak? Cara paling ampuh ngadepi anjing apa? Bukan menghindari, dipanggil yang punya. Ini kata ulama, cara ngadepi anjing yang paling pintar adalah bukan lari. Kalau lari kita dikejar, kalau kita lawan kita kalah. Kita lempar batu, batunya habis, ngelawan. Cara paling ampuh ngadepi anjing, panggil yang punya, tolong jinakkan. Paham ya? Kata ulama, ngadepi setan itu sama dengan ngadepi anjing. Semakin kita lari, setan semakin ngejar. Semakin kita lawan, setan lebih pinter. Wong setan itu kalau yang digoda kiai, setannya syekh. Kalau yang digoda profesor, di atasnya. Setan itu kan pinter. Pengalaman setan goda manusia berapa tahun? Ratusan tahun. Artinya kalau kita ngelawan sulit. Cara paling ampuh kata ulama untuk ngadepi setan, panggil yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap aktivitas mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena cara paling ampuh untuk melawan setan, panggil yang punya untuk diminta dijinakkan. Oke, makanya jangan lihat semua doa itu pasti kalau nggak ada audunya, ada bismillahnya. Ngapunten, bahkan berhubungan intim doanya apa? Nah, doanya berhubungan intim. Allahumma jannibnash syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana, sampai berhubungan intim pun Rasulullah ngajari untuk dijinakkan dulu setannya supaya tidak ganggu. Oke, ini setan. Tapi jangan sampai doa itu keliru, mau makan doa Allahumma jannibi syaiton. Ini tentang terkait masalah. Lanjut. Para jamaah yang saya hormati, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu pernah susah
Apa yang disusahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang disusahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya yang umurnya pendek-pendek. Saya sama jenengan ini disusahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Umurnya pendek-pendek. Umur umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang umurnya lebih 70 tahun. Apalagi zaman sekarang penyakit akeh. Umur 50 wis akeh sing legrek, sing asam urat, sing kencing manis, sing kolesterol, macam-macam. Bandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Nabi Adam itu pernah susah karena anaknya ada yang mati muda. Berapa anaknya yang mati muda? Baru 300 tahun. Itu susah karena mati muda. Ada satu zaman Nabi itu dianggap balik kalau umur 80 tahun baru dianggap balik. Kita umur 60-70 tahun. Itu belum dipotong masa puber. Paham ya? Makanya umat sebelum Nabi Muhammad itu kalau ibadah kuat-kuat. Umurnya panjang, kuat-kuat. Kenapa kok kuat? Umurnya panjang. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan ada 4 nabi yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop. Siapa? Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha bin Nun, yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop. Kita yang ibadah itu non-stop kapan? Nontonnya yang non-stop. Paham ya? Umur kita 60-80 tahun, belum dipotong masa puber, belum dipotong jatah tidur. Jangan kalau tidur sehari semalam 8 jam, berarti kalau umurnya 60 tahun, tidurnya saja berapa tahun? 20 tahun. Belum dipotong nonton film India. Belum dipotong nonton drakor. Kadang kalau nonton drakor sak tisune lengkap. Belum dipotong macam-macam, belum dipotong pegang HP. Pertanyaan saya, jenengan ibadah 60 tahun, 50 tahun, itu kira-kira ibadahnya berapa tahun? Wes jenengan sehari semalam, ibadahnya berapa kali sholat yang wajib? 5. Berapa menit? Berapa menit? 15 menit. Satu kali sholat berapa menit? 5 menit. 5 menit itu sholihah. Kalau jamaah, mek sholat diwi ante umangan, tadi sponsor film. Ya mana? Lo bener, sponsor baru sholat. Itu sholat kita, andekan 5 menit, berarti sehari semalam sholat kita 25 menit. Artinya umur kita itu sangat pendek, ibadah kita sangat pendek. Ini yang disusahkan oleh Rasulullah. Bagaimana umatku yang umurnya pendek bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad yang umurnya panjang, ibadahnya banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan khusus umat Nabi Muhammad bulan Ramadan supaya kita yang umurnya pendek, ibadahnya pas-pasan, bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad yang ibadahnya banyak, umurnya panjang. Paham ya? Saya kasih gambaran. Jenengan sama saya, kalau kita seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, dapat Lailatul Qadar, itu sudah setara 83 tahun. Berarti umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar sekali seumur hidup, bisa ngalahkan Nabi Ayub, bisa ngalahkan Nabi Hizkil, bisa ngalahkan Nabi Yusha, bisa ngalahkan Nabi Zakaria yang ibadah 80 tahun nonstop. Umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar sekali. Makanya ayo Ramadan ini kita persiapkan. Jadi kalau jenengan waktu Lailatul Qadar kok ketepatan sholat, berarti seperti sholat 83 tahun nonstop. Jenengan pada waktu Lailatul Qadar kok ketepatan baca Quran, maka seperti baca Quran 83 tahun nonstop. Cuma masalahnya kalau jenengan waktu Lailatul Qadar kok ketepatan nonton TikTok,
Maka setara nonton TikTok 83 tahun nonstop. Oke. Makanya jangan sampai jenengan termasuk orang yang nonton TikTok 83 tahun nonstop. Makanya ayo Ramadan ini kita persiapkan dengan optimal. Bun, para jamaah yang saya hormati. Nih saya kasih gambaran. Perbandingan umat Nabi Muhammad dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Satu usia kalah. Kita 60-70 tahun, Nabi Nuh itu 1050 tahun. Fisik umat Nabi Muhammad, umat yang paling tidak kuat fisiknya. Umat Nabi Muhammad itu orang tertinggi di dunia yang pernah tercatat rekor dunia 2,7 meter. Bandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam, hadis riwayat Bukhari, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dira'ah. Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 dirok. 1 dirok itu setengah meter. Dan tingginya Nabi Adam 30 meter. Sampai ujung itu berapa meter nih? 15? Tidak sampai ya? Terus anggaplah 15 sampai ini Bu. Berarti tingginya Nabi Adam 2 kali lipat tingginya masjid ini. Makanya orang dulu itu, umat dulu sebelum Nabi Muhammad ibadah kuat-kuat. Nabi Musa itu umatnya ibadah wajibnya, sholatnya 50 kali sehari semalam. Sehari semalam yang wajib 50 kali. Jenengan berapa kali? 5 kali masih banyak yang nawar. 5 kali masih banyak yang sholat nunggu injury time. Sholat duhur nanti di jam 3, asar nanti di jam 5:30. Paham ya? Ini umat Nabi Muhammad. Jenengan sholat paling banyak kapan? Sholat jenengan paling banyak kapan? Ramadan, ngenteni taraweh. Itu pun kadang-kadang yang dicari masjid atau musola yang ikut Muhammad NU. Rokaate melok Muhammadiyah, spite melok NU. Favorit. Itu kita, umat Nabi Muhammad itu umat kalau ibadah tidak pati kuat. Jenengan nonton YouTube dengan pengajian, kuatan mana? Masya Allah. Okay. Pengajian kalau ngeten iki setengah jam, tidak pati kuat. Singkatnya geser kanan, singkatnya geser kiri, singkatnya nyenden, singkatnya sembujung, singkatnya nunduk. Masya Allah, ini umat Nabi Muhammad. Umat yang kalau ibadah tidak pati kuat. Paham ya? Jenengan hataman Quran dengan hataman grup WA lebih sering mana? Baca zikir dengan baca status teman lebih sering mana? Masya Allah, solihah ini. Loh, ini umat Nabi Muhammad, umat yang paling tidak kuat ibadah. Belum lagi lingkungan. Umat Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad, umatnya lingkungannya mendukung. Tidak kenal YouTube, tidak kenal WA, apalagi tidak kenal TikTok. Umat Nabi Muhammad sembarang mono. Jenengan bangun tidur, yang pertama kali dipegang itu HP atau tasbih? Mau tidur yang masih digenggam itu tasbih atau HP? Masya Allah. Sekarang ini banyak fenomena, ibu-ibu itu kalau mau tidur wajahnya bersinar semua. Masya Allah, ini fenomena akhir zaman ini. Banyak orang-orang yang wajahnya itu ketika mau tidur bersinar. Loh, ini umat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling lingkungannya tidak mendukung, fisik lemah, usia. Umat Nabi Muhammad adalah yang paling pendek. Paham ya? Jenengan dengar adzan dengan dengar suara Shopee lebih seneng mana? Apa mana pesanan masuk? Itu lebih nikmat mana? Itu umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala umat Nabi Muhammad itu kalau pakai normal kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Makanya khusus umat Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 5 promo pahala. Jadi khusus umat Nabi Muhammad, umurnya pendek, fisik lemah, lingkungan tidak mendukung, oleh Allah dikasih 5 promo pahala. Karena kalau nggak dikasih promo kalah. Paham ya? 1, ada yang namanya promo reguler. Apa promo reguler? Di Al-Quran dikatakan manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Orang yang melakukan ibadah, kalau umat Nabi Muhammad melakukan ibadah 1, pahalanya bukan 1,
Kalau umat sebelum Nabi Muhammad melakukan ibadah satu, pahalanya satu. Umat Nabi Muhammad karena fisik lemah, umur pendek, lingkungan tidak mendukung, dikasih promolekuler. Ibadah apapun, sekali ibadah pahalanya 10. Paham ya? Jadi kalau jangan sholat, itu kalau umat Nabi Muhammad sekali sholat itu 10. Makanya umat Nabi Muhammad meskipun sholatnya 5 kali, setara umatnya Nabi Musa yang sholat wajibnya 50 kali. Ini umat Nabi Muhammad, makanya kita syukur jadi umat Nabi Muhammad ini. Yang kedua, tidak cukup itu. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang kalau melakukan kebaikan 10, kalau niat melakukan kebaikan tidak jadi, tetap dapat pahala 1. Jenengan mau tidur, buat alarm lapis 3 karena ingin tahajud. Alarm pertama jam 3, alarm kedua jam 3 lebih seperempat, alarm ketiga jam 3.30. Jam 3 bunyi tidak dengar, jam 3 seperempat dengar, fungsinya mematikan alarm pertama. Jam setengah 3 bablas sak subuhne. Itu kalau umat Nabi Muhammad sudah dapat pahala tahajud 1. Enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Makanya kemarin jamaah saya itu ngomong, oh alhamdulillah Ustaz, berarti kalau gitu saya istiqomah Ustaz tahajud. Maksudnya bagaimana? Istiqomah pasang alarm jebol terus. Tapi kalau umat Nabi Muhammad dapat pahala 1. Itu enaknya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah lupa untuk niat. Mau tidur, jangan niat ya Allah saya mau tidur ini supaya subuh kuat ibadah. Saya pasang alarm ini supaya bisa qiyamul lail. Perkara jebol itu perkara lani. Paham ya? Jebol tidak jebol itu tetap dapat pahala 1. Jadi 10 tidak jadi dapat pahala 1. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, contoh sholat sendiri minimal 10. Tapi kalau jamaah minimal 27. Itu namanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada lagi, rakaatani bi siwakin afdalu min sab'ina rakaah bi ghairi siwakin. Orang sholat sebelum sholat siwakan. Saya di mobil ada siwak, tadi lupa tak bawa, ada di mobil saya siapkan. Orang sebelum sholat siwakan. Ini sunnahnya Rasulullah yang sekarang mulai hilang, siwak. Orang yang sebelum sholat kok siwakan, maka kata Rasulullah 2 rakaat sholat pakai siwak itu lebih baik dibandingkan 70 kali sholat tanpa siwak. Jenengan pernah sholat 70 rakaat? Nggak pernah ya? Keringetan enggak kalau 70 rakaat? Keringetan kalau siwakan? Enggak keringetan. Tapi dengan siwak 2 rakaat setara 70. Itu namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bahkan kata ulama, orang yang sholat di masjid jamaah sebelum jamaah siwakan, maka pahalanya 2 rakaat dikali 70 siwak dikali pahala jamaah 27 setara 1800 kali. Loh, makanya kenapa orang punya ilmu dengan tidak punya ilmu bisa jadi ibadahnya sama, pahalanya beda. Apa yang membedakan? Yang satu tidak tahu promonya, yang satu tahu promo dengan syarat dan ketentuan berlakunya. Makanya ngaji itu bab-bab seperti ini penting supaya kita itu ibadah itu bisa jadi sama tapi pahalanya beda. Ya, kalau jenengan punya rezeki beli siwak murah kok. Jenengan umpama kerja ke orang, jam masuknya sama, jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi kata pimpinan yang sebelum kerja sikat gigi dulu, gajinya 70 kali lipat. Jangan milih sikat gigi atau enggak? Jangankan sikat gigi Ustaz, disikati kabeh gelem wong 70 kali lipat. Maka kadang-kadang eman, siwak itu eman. Makanya sunnahnya Rasulullah SAW yang hilang itu adalah siwak. Murah kok, 30.000, 4.000. Kalau kapan-kapan tak, nanti kalau ada waktu tak belikan nanti. Berapa orang sih ini? Banyak. Ada 50? Waduh, lebih. Ya gak apa-apa kalau tolong diingatkan nanti saya ingin sedekah siwak ke sini nanti. Para jemaah yang saya hormati,
jenengan tadi duduk niat itikaf enggak? Tadi ada yang niat itikaf enggak? Niat ya? Ada yang lupa? Nah, jenengan kalau duduk di masjid niat itikaf, andaikan enggak ngaji, enggak baca Quran, duduk toh, per detiknya dapat pahala. Kalau niat itikaf. Tapi kalau jenengan enggak niat itikaf, duduknya dapat pahala. Yang membedakan apa? Niatnya, ilmunya. Paham gitu? Jenengan itikaf, nunduk ini, tapi niat itikaf, per detiknya pahala. Makanya ada lagi, kalau dari rumah, jenengan dari rumah, nadar itikaf. Jangan dari rumah, nanti pengajian di Masjid Nurul Iman, saya nadar itikaf di Masjid Nurul Iman. Nanti ketika nyampe, jenengan niat nadar, ya Allah saya niat itikaf yang tadi saya nadari, maka pahalanya bukan 10, per detiknya 70. Karena kalau nadar, iktikafnya jadi wajib. Ibadah wajib itu setara 70 kali lipat ibadah sunnah. Yang membedakan apa? Ilmunya. Ini namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paham ya? Selanjutnya, ini penting Pak. Rasulullah mengatakan man bata tahiron bata fi syi'arihi malak. Orang yang tidur dalam kondisi suci, maka malaikat akan mendoakan dia selama tidur. Bahkan di hadis yang lain dikatakan orang yang ketika mau tidur dia bersuci wudhu, maka tempat tidurnya berubah menjadi tempat sholatnya. Setiap nafasnya dihitung pahala dzikir. Jenengan sebelum tidur wudhu, andaikan itu tidur terakhir Anda dapat jatah husnul khotimah karena tidur dalam kondisi suci. Andaikan jenengan bangun karena jenengan sebelum tidur wudhu, maka setiap nafas Anda itu dinilai pahala dzikir. Maka kalau jenengan tidur sebelum tidur wudhu, jenengan sama suami jenengan sebelum tidur wudhu, kok ngorok, berarti ngoroknya dzikir. Andaikan ngoroknya keras berarti zikir jahar. Bukan zikir sir. Duh, yang penting sebelum tidur wudu. Makanya mulai nanti sebelum tidur usahakan punya wudu. Bon. Lanjut. Ada promo berbatas waktu Ramadan. Saya kasih contoh. Andaikan di sini ada mall ngasih diskon besar-besaran. 90% diskonnya. Pertanyaan saya, berakhir besok hari Minggu. Hari Ahad jam 5 sore, kira-kira rame atau sepi? Rame. Maka seharusnya Ramadan itu semakin mundur, harusnya masjid itu semakin rame. Ibarat promonya mau habis, itu seharusnya semakin rame. Cuma masalahnya satu, pahala itu tidak ketok moto, beda dengan big sale, ketok moto. Makanya kalau saya pribadi, kalau boleh usul, jenengan urusan pakaian baru Ramadan, urusan pakaian baru Lebaran, urusan kue, pokok urusan hal-hal yang terkait Lebaran, itu selesaikan. Kalau bisa maksimal 15 Ramadan selesai. Nanti tanggal 20 sudah fokus ibadah. Jadi jangan sampai tanggal 20 baru tawaf. Paham nggih? Usahakan tanggal 20 sudah itikaf. Kalaupun mau tawaf ya tanggal 10, tanggal 15. Cuma kemarin saya diprotes, Ustadz masalahnya cuma satu, THR mundur Ustadz. Andaikan THR maju kan enak. Tapi ya jenengan nyeleng-nyelengi lah. Usahakan kalau bisa urusan pakaian baru, kue, lebaran itu usahakan selesai maksimal 15. Tanggal 20 sudah fokus. Ibarat promonya mau habis. Bon, terakhir. Nah, terakhir ada promo spesial. Promo spesial inilah yang harus kita kejar. Apa promo spesial? Pasif pahala. Kalau kita pingin hidup nanti ketika kita tua, kita pingin punya pasif income. Kita jalan-jalan, rekening kita nambah. Kita kemudian liburan, saldo kita bertambah. Maka hidup itu harus satu tujuannya. Kita itu harus mikir bagaimana punya pasif pahala. Saya tidur dapat pahala orang sholat. Saya jalan-jalan dapat pahala orang baca Quran. Saya mati, kebaikan saya tidak ikut mati.
Makanya Imam Ghazali mengatakan orang paling baik adalah orang baik yang ketika mati kebaikannya tidak ikut mati. Orang paling buruk, kata Imam Ghazali, orang buruk yang ketika mati keburukannya dan ikut mati. Paham ya? Pun, Ustadz, bagaimana cara promo spesial pasif pahala? Caranya banyak. Satu, bisa pakai sedekah jariyah. Ustadz, sedekah jariyah gede. Ada sedekah jariyah cerdas. Jenengan tidak harus bangun masjid, tidak harus wakaf tanah. Ada apa? Satu, jenengan cari anak-anak TPQ. Anak TPQ itu dan cari. Saya tanya, buku Iqra itu berapa sih harganya? 20.000 kan? 20 sampai 30.000. Ada di desa-desa itu anak-anak yang ngaji buku Iqra-nya turun temurun. Dari kakak pertama sampai adik ke-10. Karena bisa ganti. Coba jangan cari yang seperti itu. Jangan cari, nak, kamu ngaji? Ya, sing sregep ngaji. Buku Iqra-nya tak belikan yang baru. Dari dia tidak bisa baca Quran, gara-gara buku Iqra yang jenengan belikan itu sampai dia bisa baca Quran. Maka setiap anak ini baca Quran, jenengan tidur jalan-jalan dapat pahala utuh. Makanya sedekah jariyah itu tidak harus banyak, yang penting cerdas. Jenengan cari ustadz-ustadz yang ngajar-ngajar TPQ, itu banyak loh ustadz-ustadz TPQ itu yang masya Allah bisa rohnya setiap bulan kadang-kadang 100, 200, anaknya 3. Ustadz itu kan anaknya banyak, hiburannya tidak ada soalnya. Nah, kan banyak ustadz-ustadz seperti itu. Jangan cari, Ustadz, jenengan fokus ngajar. Ada berapa muridnya? 30, 20. Saya tambahi Ustadz setiap bulan, saya kasih tambahan 300, 500. Pun jangan fokus ngajar. Setiap dia ngajar anak yang belum bisa baca Quran sampai bisa baca Quran, maka jenengan yang memfasilitasi gurunya dapat pahala utuh dari setiap bacaan Quran yang dipakai. Paham ya? Jangan cari masjid musola. Listrik ini berapa? 1 bulan 1 juta. Wis, saya nanggung yang 500 listriknya masjid. PDAM-nya berapa 1 bulan? 2 juta. Saya nanggung seperempatnya. Maka setiap ada orang sholat, setiap ada orang baca Quran, setiap orang yang kemudian melakukan ibadah di masjid ini, bisa ibadah karena ada listrik, bisa ibadah karena kalau wudhu butuh air. Maka jenengan yang sedekah jariyah seperti ini dapat pahala utuh dari setiap pahala yang dilakukan. Paham ya? Ini namanya sedekah jariyah. Tidak harus banyak, yang penting caranya cerdas. Yang dua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat. Apakah ilmu manfaat harus jadi ustaz? Apakah harus jadi mubaligh? Tidak harus. Semuanya bisa abatasa? Abatasa semuanya bisa? Bisa. Ajarkan itu minimal ke anak sendiri. Orang bisa baca Quran, pondasinya apa? Abatasa. Artinya yang ngajari abatasa. Andaikan anak ini bisa abatasa dari dia, setiap anak ini baca Quran, maka dia dapat pahala utuh dari bacaan Qurannya. Makanya ilmu manfaat itu tidak harus ngenteni jadi ustaz, tidak harus jadi mubaligh, minimal abatasa, ABCD, ajarkan ke anak jenengan, ajarkan ke cucu jenengan. Makanya saya sama istri itu punya prinsip, anak saya abatasanya harus dari saya. Harus dari saya dan istri saya. Kenapa? Saya ngomong, jangan sampai ini jatah kita, jangan dikasihkan orang. Bang, ini jatah kita. Wong emon kita yang punya anak, jatah kita. Ayo abatasanya ajarkan kita. Perkara nanti setelah abatasa selesai, tidak sanggup, kasihkan orang, belajarkan ke orang. Tapi kan jatahnya di kita. Jangan sampai kita punya anak tidak punya jatah sama sekali. Paham ya? Wis kasek Ustaz, anakku gede-gede. Wis cucunya, ponakannya, eman loh. Jenengan ngajar ABCD, abatasa. Orang bisa baca kitab seperti saya, bisa baca kitab gundul gara-gara abatasa. Maka dulu yang ngajari saya abatasa, setiap saya baca kitab, setiap saya baca hadis, setiap saya baca Quran, baca apapun, beliau punya kontribusi dapat pahala utuh dari apa yang saya baca. Paham ya? Ini yang harus kita perbanyak.
Hidup kita itu umur 60-70 tahun. Kita harus berpikir bagaimana kebaikan kita tidak terbatas umur kita. Paham ya? Bener. Termasuk kalau tidak bisa pengajian seperti ini. Oh, ini monggo. Pengajian seperti ini yang memprakarsai, yang memperjuangkan, yang meramaikan. Andaikan pengajian seperti ini berlangsung sampai hari kiamat, yang mendirikan, yang memprakarsai, yang meramaikan dapat pahala utuh dari setiap ilmu yang diajarkan. Paham ya? Jenengan tidak bisa jadi ustadz, ajak orang ngaji. Ngajar dewe ndak iso, ajak orang ngaji. Andaikan ada tetangga jenengan ndak bisa cara wudhu yang tepat, ndak bisa cara sholat yang benar, ndak bisa cara puasa yang sah, jenengan ajak ngaji. Ayo ada pembahasan wudhu, ayo ada pembahasan sholat, ayo ada pembahasan najis. Jenengan ndak ikut ngajak, bondo ngajak kok. Dia kemudian datang ke majelis taklim, dapat ilmu cara wudhu yang benar, dapat ilmu cara sholat yang baik, dapat ilmu cara puasa yang sah. Setiap dia melakukan yang sah, yang baik, jenengan yang ngajak dapat pahala utuh. Maka orang baik harus militan. Paham ya? Ustadz sudah ngajak, Ustadz tidak mau. Pertanyaan saya simpel, jenengan ngajak berapa kali? Cuma sekali. Nabi Nuh itu loh ngajak kaumnya 900 tahun. Malam hari ngajak, siang hari ngajak 900 tahun. Jenengan ngajak sepisan, ngajak 2 kali ditolak, koyok kerupuk melempem kene angin. Loh, ngapunten nggih, ngapunten. Kita orang baik itu perlu malu. Umpama kita ngadep Rasul, coba bayangkan jenengan besok ngadep Rasulullah. Jenengan ngaku, ya Rasulullah saya cinta kepadamu. Oleh Rasul ditanya, kamu katanya cinta, ngajak ke majelis taklim yang di dalamnya ilmuku diajarkan, ditolak 5 kali, sudah kaku. Apa ndak malu sama bandar narkoba? Nawarkan narkoba, taruhannya nyawa, taruhannya penjara seumur hidup, nawarkan ndak cukup sekali, ratusan kali. Kita nawarkan kebaikan 5 kali ditolak, KO. Saya kadang-kadang merasa malu, kadang-kadang saya ngadep Rasulullah nanti di hari kiamat, kemudian ngomong, ya Rasulullah saya cinta kepadamu. Apa kita gak malu? Kemudian Rasulullah ditanya balik, mengaku cinta, ngajak majelis taklim ditolak sekali 2 kali sudah tahu. Makanya orang baik harus militan. Jangan kalau ngajak orang itu sampai yang diajak bosen sampai mau, hebat ya. Ayo pengajian, yo tak melok meneh, bosen bener dijak, sampai gitu, baru hebat. Oke, ini namanya pasti pahala. Ayo ini yang diperbanyak. Jenengan ada tulisan baik, ada hadis, ada video ceramah, jenengan share di grup. Hidayah itu tidak pernah tahu kapan masuk ke orang. Saya sendiri kadang-kadang ngerti hadis, tapi kadang-kadang hidayah masuk itu saat baca tulisan orang. Paham ya? Kita kan tidak pernah tahu. Mbok menowo, jangan nge-share ceramah, jangan nge-share cara sholat, jangan nge-share apapun. Masuk ke grup, ada satu yang dapat hidayah dari yang jenengan share. Maka setiap dia melakukan kebaikan, jenengan dapat pahala utuh. Ini namanya pasti pahala. Ini yang perlu kita kejar sebanyak-banyak mungkin, karena umur kita terbatas, ibadah kita terbatas. Paham nggih? Pun. Yang terakhir, anak soleh. Anak soleh ini penting, Pak. Makanya saya sering ngomong, satu-satunya investasi kita itu anak kita. Rumah kita belum tentu milik kita, tidak nunggu mati, kadang-kadang dijual butuh uang. Mobil kita belum tentu milik kita. Ngapunten, saya sering ngomong, suami jenengan belum tentu milik jenengan. Jenengan mati di sini, bojone gagah, duweke akeh. Durung 7 dino. Bener. Bahkan istri kita, suami kita belum tentu milik kita. Satu-satunya punya kita siapa? Anak kita. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang paling beruntung adalah wa innar rajula la turfa'u darajatu fajranya faqal min anna hada, kelak di kuburan
akan ada orang yang oleh Allah diangkat derajatnya, diberikan kemuliaan yang luar biasa sampai kaget karena merasa ibadahnya tidak setara itu. Kemudian dia ngomong sama Allah, min anna hada, ya Allah dapat dari mana saya seperti ini? Allah menjawab, bistighfari waladika lak, aku mengangkat derajatmu, memberikan engkau kemuliaan bukan karena ibadahmu. Aku melihat anakmu yang tiap saat, setiap sholat dia tidak lupa baca Rabbi ufili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku lihat anakmu yang setiap baca Quran tidak lupa hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepadamu. Aku melihat anakmu yang setiap dia punya gajian tidak lupa untuk sedekah atas namamu. Itu Masya Allah, orang biasa, orang tua yang luar biasa, orang yang diangkat derajatnya karena anaknya. Jenengan nikmati, ndak kira ngenteni tonggo jenengan, doakan jenengan iku syaratnya siji, diundang dikei berkah. Ndak diundang, ndak dikei berkah, ndak kira dungano. Yang kita harapkan siapa? Anak kita. Maka jangan sampai punya anak ndak bisa baca Quran. Sampean mau ketika anaknya jangan ke kuburan, ndak gawa Quran, gawa HP. Pak, Bu, sing pinter maca Quran duduk aku, HP ku tak setel Yasin sampai ke kuburan. Paham nggih? Makanya ayo, anak ini adalah investasi kita. Lanjut. Saya ini belum bab puasa. Saya sahabat yang paling saya iri itu ini, sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Masya Allah, saya paling iri. Satu, Utsman bin Affan itu sahabat yang setiap hari khatam Quran dalam sekali sholat. Niki sahih, riwayat sahih. Utsman bin Affan itu sahabat penghafal Quran, menantunya Rasulullah yang setiap hari khatam Quran sekali sholat malam. Kita setahun kadang-kadang tidak khatam. Ini Utsman bin Affan. Yang kedua, Utsman bin Affan ini andaikan beliau tidak punya kebaikan, kebaikannya cuma satu, apa? Mushaf Utsmani. Andaikan tidak ada kebaikannya, cuma itu tok kebaikannya Utsman. Saya mikir bagaimana repotnya malaikat nyatet pahalanya Utsman bin Affan. Mulai zaman dulu sampai sekarang, setiap orang baca Quran yang dipegang Mushaf Utsmani. Maka Utsman bin Affan yang wafat sekian ribu tahun yang lalu, tiap hari dapat kiriman pahala sekian miliar orang yang baca Al-Quran. Utsman bin Affan. Belum lagi ditambah sedekahnya. Utsman bin Affan itu sahabat yang saya kira sedekahnya itu Masya Allah. Utsman bin Affan itu, beliau sendiri ngomong, saya itu setiap Jumat, sedekah saya bukan nasi bungkus. Sedekah saya adalah memerdekakan budak setiap Jumat. Saya pernah ngitung harganya Bilal itu, kalau saya rupiahkan sekarang harganya budak itu sekitar 600 juta rupiah. Berarti Utsman bin Affan tiap Jumat sedekahnya 600 juta rupiah. Bahkan Utsman bin Affan itu pernah membeli sumur rumah senilai kalau dirupiahkan sekarang sekitar 8,5 M. Satu-satunya sumur di Madinah milik Yahudi, yang lain itu sumurnya kering, ini tidak kering. Itu oleh beliau diwakafkan, sampai sekarang masih ada, jadi kebun. Ini jangan kalau lihat di Madinah kebunnya, ini kebunnya Utsman bin Affan. Dari sini kemudian kurma-kurma muncul, sebagiannya digunakan untuk buka puasa, disedekahkan, sebagiannya diinvestasikan, sampai jadi hotel Utsman bin Affan. Sahabat satu-satunya yang sampai sekarang punya rekening Utsman bin Affan. Loh, kalau seperti ini umur 60-70 tahun tidak khawatir pahalanya, malaikat bingung nyatetnya. Ini yang harus kita kejar. Paham ya? Lanjut. Kita sekarang bicara puasa sedikit. Nah, nanti jenengan kan bisa baca sendiri nanti untuk kalau kurang. Nah, puasa Ramadan itu wajib tanggal 10 Sya'ban tahun kedua. Rasulullah itu seumur hidup hanya puasa Ramadan 9 kali. Ulama mengatakan puasa Ramadan wajib secara ijma'. Maka orang yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, hukumnya murtad, dianggap kafir. Makanya hati-hati dengan aliran hakikat.
Jangan sampai kita ikut aliran hakikat. Aliran hakikat bagaimana? Orang yang mengatakan puasa tidak wajib, sholat tidak wajib, sing wajib eling. Itu ulama sepakat dianggap murtad kafir. Kalau ada orang seumur hidup tidak pernah sholat, tapi dia masih mengatakan sholat wajib, cuma nggak sholat gara-gara males, maka ulama mengatakan dia masih dianggap muslim. Kalau mati masih disolati. Makanya jangan sampai kita itu jadi orang tidak pernah sholat di belakang imam, sekalinya sholat langsung di depan imam. Oke, jangan sampai seumur hidup tidak pernah sholat di belakang imam, sekalinya sholat langsung di depan imam. Tapi kalau ada orang tidak sholat, kenapa tidak sholat? Karena mengatakan sholat tidak wajib, yang wajib hanya eling. Maka ulama sepakat dia murtad, dianggap kafir. Kalau mati tidak usah disolati. Orang kalau tidak puasa, kenapa tidak puasa? Males. Wajib atau tidak? Wajib. Cuma aku tidak senang poso, tidak tambah sugi. Umpama ada orang seperti itu, tapi dia mengatakan sholat wajib, puasa wajib. Kalau dia mati dianggap muslim, diperlakukan sebagaimana jenazah muslim. Tapi kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa, gara-gara ngomong tidak wajib, maka dia dianggap murtad, dianggap kafir, keluar dari Islam. Makanya hati-hati dengan paham ini. Boleh lanjut. Puasa, waktu puasa itu di Al-Quran, hatta kuwakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai terbit fajar shodiq. Artinya waktu sholat itu mulai terbit fajar shodiq, waktu subuh sampai waktu tenggelamnya matahari, waktu maghrib. Makanya usahakan jangan mengacu ke adzan, karena adzan bisa mundur bisa maju. Adzan itu tergantung moodnya muadzin. Iya apa enggak? Makanya dulu ada cerita, ada orang muadzin itu 10 tahun adzan, masyarakatnya tidak ada yang ke masjid. Akhirnya punya inisiatif adzan jam 10 siang. Sak desa teko kabeh, ngamuk-ngamuk, gendeng. Jam 10 adzan. Kata muadzinnya, sing gendeng sampean. 10 tahun saya adzan tepat waktu tidak teko. Sekali adzan jam 10 malah teko kabeh. Artinya orang adzan itu belum tentu tepat waktu. Makanya kalau bisa pakai aplikasi. Saya pernah itu kalau nggak buka sahur ya, sudah adzan, tak lihat aplikasi selisihnya 3 menit. Kan eman-eman jenengan poso sedino gara-gara adzannya lebih dulu, belum waktunya adzan. Pun satu. Nomor 2, Imam Nawawi mengatakan dzakarna anna man thala al-fajr wa fi ta'am falyalfidhu wa yutimma shaumah. Orang yang masuk waktu fajar shodiq sudah keluar, masuk waktu subuh, di mulutnya ada makanan, maka kata Imam Nawawi wajib dilepeh. Kalau tidak dilepeh, lanjut ditelan, maka puasanya batal. Ulama sepakat. Pun, ngapunten, hati-hati. Biasanya nanti Ramadan akan muncul video viral yang menjelaskan orang yang puasa, orang yang sahur, di tangannya masih ada makanan, kemudian dia mendengar azan, maka selesaikanlah makanan tersebut. Pernah dengar? Ini namanya video tutorial membatalkan puasa sebelum mulai. Paham ya? Ini namanya video tutorial membatalkan puasa sebelum mulai. Loh Ustaz, kan ada hadisnya. Bener ada hadisnya. Ini hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Orang yang ketika sahur mendengar adzan sedangkan di tangannya masih ada makanan, maka selesaikan makanannya. Hadisnya sahih. Tapi kata ulama, hadis itu tidak bisa dipotongi satu-satu dipahami, harus digabung dengan hadis yang kata ulama, hadis ini harus digabung dengan hadis yang lebih sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa itu? Aisyah mengatakan anna Bilalan kana yu'adziru bilailin. Di zaman Rasulullah adzan subuh itu 2 kali. Sampai sekarang kalau jenengan ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, adzan subuh 2
kali. Satu adanya Bilal pada waktu malam. Ketika Bilal adzan, Rasulullah mengatakan kulu washrabu, makan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan kedua, adanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak adzan kecuali masuk waktu subuh. Pertanyaan saya dua. Satu, adzannya Bilal itu adzan subuh atau adzan sebelum subuh? Sebelum subuh. Jangankan yang di tangan, sampai nambah sawakul tidak batal. Paham ya? Pertanyaan kedua, adzannya Abdullah ibnu Maktum, adzan kedua itu adzan subuh atau adzan sebelum subuh? Adzan subuh. Kalau jenengan adzan yang kedua kok masih makan, jangankan yang di tangan. Kata Imam Nawawi, yang di mulut itu ditelan, batal. Paham ya? Pun. Pertanyaan ketiga, di Indonesia adzan sekali dua kali? Sekali. Adzannya Bilal atau adzannya Abdullah ibnu Maktum? Adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, adzan subuh. Maka kalau jenengan adzan subuh kok masih makan, jangankan yang di tangan, yang di mulut ini loh jenengan telan, ulama sepakat batal. Paham ya? Makanya ini perlu saya jelaskan, kemana-mana, karena video ini sering viral ketika bulan Ramadan. Itu namanya tutorial ngajari orang batal puasa sebelum mulai. Eman-eman. Paham ya? Makanya idealnya imsak itu berhenti. Imsak itu bukan waktu subuh, bukan. Imsak itu seperti lampu kuning. Makanya kalau bisa imsak berhenti. Apa dasarnya? Rasulullah itu pernah, Anas bin Malik tanya ke Zaid bin Sabit, Zaid, kamu pernah sahur sama Rasulullah? Iya. Rasulullah itu sahurnya berhenti subuh atau sebelum subuh? Zaid bin Sabit mengatakan Rasulullah itu kalau sahur sebelum subuh berhenti. Paham ya? Jedahnya berapa? Kata Zaid bin Sabit, qadru khamsina ayat, perkiraan 50 ayat. Ya 10 menit itu. Makanya idealnya jenengan kalau sahur imsak berhenti. Kalaupun terpaksa, Ustadz saya sahur habis 1 wakul, mau minum imsak. Ini kalau tidak minum Ustadz, jeguan sampai maghrib. Lah kalau terpaksa boleh menit-menit pertama imsak. Paham ya? Lanjut. Nah, 1 Syawal enggak usah, 1 Ramadan enggak usah bingung-bingung, kita ikut pemerintah saja. Lanjut atau cukup nih? Ini kalau belum bahas syarat rukun puasa ini. Lanjut atau buatan? Katanya kalau ngaji itu tidak boleh lama-lama. Soalnya Rasulullah itu pernah menegur imam itu bukan karena cepat, karena lama. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami pakai Al-Baqarah. Makmumnya protes, ditinggal muli. Loh bener, ini hadisnya sahih. Jadi Mu'ad bin Jabal ngimami baca Al-Baqarah, makmum tuh bubar. Salat sendiri bubar. Mu'ad bin Jabal marah. Dasar orang munafik, kata Mu'ad bin Jabal. Besoknya dilaporkan ke Rasulullah, ternyata yang disalahkan bukan makmumnya yang bubar, imamnya. Kata Rasulullah, afattanun ya Mu'ad, jangan jadi tukang fitnah. Jangan sampai ada orang tidak mau jamaah gara-gara imamnya terlalu lama. Makanya kata Rasulullah, jangan baca Al-Baqarah, suruh baca Sabbih isma hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu kalau di Masjid Nurul Iman tak berarti cocok pisan. Perlu direvisi, ganti triple cool, cocok. Makanya kalau ngaji itu saya nggak mau lama-lama, takut jadi tukang fitnah. Lanjut atau bukan? Kalau sudah dapat persetujuan berarti bukan tukang fitnah. Lanjut. Syarat puasa wajib, orang yang puasa wajib itu 1 Islam, orang kafir tidak sah. 2 baligh berakal, anak 7 tahun sudah wajib diajari. Yang kedua, orang gila, kalau dia pernah gila, meskipun 1 jam, puasanya batal. Umpama ada orang jam 3 sahur, niat puasa, jam 6 kumat gendenge, jam 6 kumat gendenge, jam 7 waras, maka puasanya batal.
Tapi kalau punya penyakit epilepsi, tidak sadar, pingsan, yang penting pernah sadar, sah. Jadi ada orang umpama jam 3 sahur, puasa, jam 6 pingsan, tidak sadar, atau punya penyakit ayan, kumat ayannya, baru sadar jam 4 sore, maka puasanya sah. Ada yang lebih enak, tidur, nggak sadar sama sekali, tetap sah. Tapi tidak usah dipraktekkan, nggih, nggak usah dipraktekkan. Jadi kalau umpama ada orang, nggih, jam 3 sahur, entek sak wakul, ngombe entek sak ceret, gelegean banter, ngantuk, tidur. Jam 3 tidur, kawit tangi jam 7 bengi. Sah atau enggak? Sah, tapi kucing kuat. Nah, makanya ini ilmu yang tidak perlu dipraktekkan. Lanjut. Yang kedua, niat. Ketentuan niat. Ulama sepakat niat wajib dalam hati. Melafalkannya sunnah. Jadi kalau ada orang melafalkan niat nawaitu shoma ghadin fasih, tapi hatinya tidak niat, maka tidak sah. Tapi orang tidak baca nawaitu shoma ghadin, hatinya niat, sah. Melafalkannya sunat, niat dalam hati wajib. Menurut Darul Ifta Al-Misriyah, orang sahur itu sudah dianggap niat. Jadi umpama tadi jenengan lupa tidak niat, tapi sahur. Sahur itu menunjukkan niat, karena orang tidak sahur kecuali niat puasa. Paham nggih? Pun. Yang kedua, niat kalau puasa wajib, niatnya wajib sebelum subuh. Rasulullah mengatakan malam yubayyitis syiyam qoblal fajri fala syiyamalah. Orang yang tidak niat sebelum subuh maka tidak sah puasanya. Maka kalau niat fardu Ramadan wajib niatnya sebelum subuh. Makanya di Indonesia biasanya setelah taraweh niat bareng supaya ndak lupa. Nawaitu shoma ghadin an adai fadhi syahr Ramadan hadisanata fardhillahi taala. Pun kalau puasa sunnah boleh niat setelah subuh. Rasulullah itu kata hadis riwayat Muslim, pulang dari masjid itu sering waktu duha. Ketika pulang dari masjid pulang ke rumah, beliau selalu tanya, hal indakum ta'am Aisyah, ada makanan atau enggak? Kalau Aisyah jawab ada makanan, beliau makan. Kalau dijawab enggak ada, beliau puasa. Pertanyaan saya, beliau niat puasa apa enggak? Enggak niat. Buktinya apa? Cara makannya makanan. Niatnya kapan? Setelah enggak ada makanan. Itu setelah subuh atau sebelum subuh? Setelah subuh. Makanya kalau puasa sunnah kata ulama boleh niat sebelum, dengan catatan setelah subuh boleh niat, dengan catatan sebelum niat belum ngopi. Nah, umpama jam 7 mulai ndak ono panganan tapi mari ngopi, ndak boleh niat, terus batal. Jadi kalau sebelum ngopi belum makan, jam 7 niat tidak masalah. Paham nggih? Pun. Sebaliknya, Rasulullah itu kalau niat puasa pulang kok Siti Aisyah masak, maka Rasulullah membatalkan puasanya. Makanya ulama mengatakan puasa sunnah dibatalkan kalau kita berkunjung ke rumah orang, orangnya sudah masak. Dapat pahala sunnah tetap, puasa sunnahnya tidak dianggap gugur, dapat pahala 2. Pahala puasa sunnahnya tetap, dapat pahala membahagiakan orang. Makanya jenengan kalau punya suami kayak Rasulullah itu masya Allah tentrem jenengan. Rasulullah itu makanan ono dipangan ndak ono poso, enak dilanjut ndak enak ditinggal. Kalau suami jenengan, Dik, ono panganan, ndak ono Mas, ya wis Dik, poso. Maksudnya bagaimana Mas? Sampean sing poso ndak tak kei blonjo. Beda dengan Rasulullah SAW. Pun, lanjut. Mayoritas ulama niat puasa wajib itu wajib harian. Tidak boleh gelondongan. Jadi per hari niat, per hari niat, per hari niat.
Cuma menurut madhab Maliki niat puasa boleh gelondongan 1 bulan. Makanya nanti malam 1 diingat-ingat malam 1 Ramadan kalau bisa jenengan niat ikut Imam Malik niat puasa 1 bulan penuh. Apa tujuannya? Jagani. Mbok menawa jenengan tanggal 15 ndak sempet tarawih, sempet tawaf. Biasanya kan tidak terawih kan lali niat. Nah, jagani sing lali-lali ini karena sudah tanggal 1 sudah niat gelondongan tetap sah karena sudah ikut Imam Malik. Tapi tetap tiap hari kita usahakan niat. Jadi malam 1 niat ikut Imam Malik puasa 1 bulan, perharinya kita tetap niat puasa. Paham nggih? Oh, lanjut. Saya sampai ini aja mungkin karena waktunya sangat terbatas. Pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada 4. Yang pertama, makan minum. Yang disepakati ulama makan minum. Selain makan minum ulama tidak sepakat. Karena di Al-Qur'an itu bahasanya wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Kecuali makan dan minum karena lupa. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang puasa makan minum karena lupa itu rizki dari Allah. Cuma ada orang makan ketika lupa itu gelo. Kok bisa Ustaz? Waktu makan entek sak piring lali. Kate ngombe eling. Nah itu nyiksa. Mangan sak piring atau poso lali. Kate ngombe, lu iya aku poso. Dilanjut batal, tidak dilanjut nyiksa. Semoga nggak terjadi. Lanjut. Selain makan minum, ada 1 pembatal puasa yang disebutkan oleh hadis tidak langsung. Apa itu? Di hadis Tirmidzi, Rasul mengatakan wa balik fil istinsyak illa an takuna shaimah. Kalau kamu menghirup air hidung, keraskanlah kecuali kamu puasa. Dari hadis ini ulama punya kesimpulan berarti yang batalkan puasa bukan hanya makan minum. Buktinya apa? Orang yang hirup air ke dalam hidung tidak boleh keras-keras, takut masuk. Padahal menghirup air itu bukan makan minum. Paham nggih? Nah, inilah yang kemudian ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengartikan hadis itu adalah 1, masuknya segala sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga terbuka. Ini Imam Syafi'i. Apapun, padat, cair, apapun yang masuk benda ke dalam tubuh lewat lubang terbuka batal. Ini Imam Syafi'i. Imam Maliki memahaminya beda, karena yang membatalkan yang disebut hadis itu menghirup air hidung. Maka Imam Maliki mengatakan yang batal itu kalau yang masuk benda cair. Kalau benda padat bukan makanan maka tidak batal. Ada orang lapar, nelan kerikil, Maliki tidak batal. Oke, tidak batal. Nelan koin tidak batal. Nanti di medis ada pembahasannya. Kalau seperti itu mungkin lucu, tapi nanti di medis ada. Nanti kita lihat. Kalau Hanafi memahaminya bukan hanya masuk, kata Hanafi yang batal itu kalau masuk menetap di tubuh. Tapi kalau masuk keluar lagi tidak batal. Maka mazhab Hanafi mencontohkan, anda kan ada orang nelan daging, tapi dagingnya diikat tali. Nelan daging, dagingnya diikat tali. Setelah masuk ditarik kembali. Madhab Maliki tidak batal. Aneh betul. Aneh kalau contohnya daging, nanti di medis ada yang seperti itu. Nanti saya ceritakan. Paham nggih? Bon. Lanjut. Saya bahas Syafi'i dulu. Syafi'i yang batal itu pokok masuk segala sesuatu lewat lubang terbuka ke dalam mulut. Lubang terbuka itu ada 4. 1 mulut, 2 hidung, 3 telinga menurut sebagian pendapat. Nomor 4 kemaluan. Yang pertama mulut. Sesuatu yang masuk mulut itu batal kalau melewati batas tenggorokan, makhrajnya kho sini. Kalau melewati ini batal. Kalau belum melewati
Tidak batal. Contoh, orang kumur-kumur, batal enggak? Karena tidak ngelewati sini. Kecuali setelah kumur-kumur kok ketok seger, lanjut, batal. Contoh kedua, icip-icip makanan. Jenengan ketika puasa masak enggak? Icip-icip atau enggak? Batal enggak? Enggak batal, karena masih icip-icip kan di lidah. Kecuali setelah icip-icip, loh kok sedep. Icip-icip sak sendok, sedep. Ditelan batal. Jadi batalnya kalau melewati makhrajnya kha. Selagi tidak melewati ini tidak batal. Loh Ustaz, berarti kalau gitu ngunyah makanan tidak batal? Tidak batal. Kan pengen ngunyah makanan gitu ke? Tidak batal. Setelah yang penting setelah dikunyah dilepeh, tidak sampai masuk di sini. Umpama pingin punya sensasi gitu kan. Poso tapi tidak usah macam-macam lah. Tapi Anda kan dilakukan tidak batal. Ngunyah makanan tidak batal karena belum melewati makhrajnya kha. Paham nggih? Paham? Lanjut. Umpama ada orang punya orang tua ngunyah, kan ada orang tua itu kalau ngunyah itu kayak bal-balan. Ngunyah kanan lari ke kiri, dikunyah kiri lari ke tengah. Nah umpama jenengan waktu puasa punya mbah mau makan, nak aku mangan kunyahno, boleh dikunyahkan. Paham ya? Boleh dikunyahkan. Yang syaratnya itu satu, ya atau di blender lah, kalau sekarang di blender. Kalau dulu kan tidak ada blender kan, itunya di blender. Andai kan pun ngunyah tidak batal, yang penting nggak melewati ini makhrajnya kok. Paham ya? Lanjut. Hidung yang batal itu kalau melewati batas muntahal khayshum ini, tulang paling atas ini. Kalau melewati ini batal, kalau tidak melewati tidak batal. Ngirup air hidung puasa tidak batal kalau nggak keras kan di sini. Orang-orang kopil tidak batal karena masih di sini, kecuali saat ini mlebu kabeh. Batal karena melewati muntahal khayshum. Contoh yang batal apa? Contoh yang batal. Swab. Dulu swab. Ya, swab itu batal nggak? Kalau Syafi'i batal. Karena Syafi'i itu masuknya benda lewat lubang terbuka. Sampai sini kan? Batal itu kalau Syafi'i. Paham ya? Telinga menurut sebagian ulama, Syekh Abu Ali, Qadhi Husain Al-Qawrani dan Imam Ghazali, telinga bukan lubang terbuka. Saya pribadi lebih cenderung pendapat ini. Jadi telinga itu tidak membatalkan. Bahkan kalau kita lihat anatomi manusia, telinga itu tidak ada sambungan, ada pelapis yang menghalangi, ya kan? Makanya saya lebih cenderung telinga tidak batal. Jadi kan kalau mau puasa, mau jebar-jebur, tidak batal. Kemaluan itu sampai batas kalau kita jongkok bagian yang tidak tampak itu batasnya. Dan ini kalau pakai Syafi'i. Nah, selanjutnya bagaimana dengan apa? Ini loh, obat mata. Obat mata kalau mazhab Syafi'i tidak membatalkan. Kenapa? Karena obat mata ini bukan lubang terbuka. Sama dengan pori. Kalau jenengan sakit ya, pakai obat mata tidak batal. Tapi jangan jadi modus. Maksudnya bagaimana Ustaz? Golek obat motor rasa stroberi. Poso-poso. Ya usah. Tapi andaikan umpama obat mata jenengan puasa-puasa mata merah, tidak apa-apa, tidak batal karena bukan lubang terbuka. Lanjut. Menelan ludah. Ulama sepakat ludah tidak membatalkan puasa kalau ditelan, meskipun dikumpulkan di mulut. Umpama pengen lego, tidak batal. Umpomo. Yang batal itu kalau dimasukkan ke gelas diminum lagi itu pasti batal. Ini kalau ludah, dengan catatan tidak tercampur dengan benda yang lain. Nelan ludah tapi ada sisa makanan batal. Nelan ludah habis muntah. Orang muntah kalau tidak sengaja
tidak batal, tapi wajib kumur-kumur. Kalau tidak kumur-kumur maka batal karena ada sisa muntah yang ikut tertelan. Paham nggih? Pun. Beda dengan dahak. Kalau dahak, Imam Syafi'i mengatakan dahak kalau sudah keluar di mulut wajib dilepeh. Kalau ditelan bisa batal. Dahak nggih? Kecuali ikut mazhab Hanafi sama Maliki. Hanafi sama Maliki dahak sama dengan ludah, tidak membatalkan puasa. Makanya ada ulama namanya Ibnu Syihnah. Ibnu Syihnah itu mengatakan kalau kondisi normal jenengan lagi flu puasa, kalau bisa dahaknya dilepeh. Tapi kan ada kondisi, contoh sholat jamaah nang masjid waktu flu, ya kan repot, dilepeh tek masjid, tidak dilepeh. Makanya kalau seperti itu ya ikut Maliki, ditelan aja, ditelan aja. Tapi kalau dalam kondisi normal kalau bisa dilepeh, karena supaya keluar dari khilafiyah ulama. Suntik, mayoritas ulama mengatakan kalau bukan suntik suplemen dan bukan infus tidak batal karena bukan lubang terbuka. Maka kalau jenengan Ramadan besok ada yang greges, Ustadz saya ingin tetap puasa, kenapa? Kalau kodok itu tidak enak Ustadz, liani mangan enak aku tok poso. Mek Ramadan kan san-misan podo-podo poso. Kalau jenengan greges ingin tetap puasa, boleh suntik asalkan bukan suntik suplemen dan bukan infus. Paham nggih? Tidak batal puasanya. Ini contoh medis. Inhaler tidak batal karena inhaler itu menghirup udara. Tapi kalau rokok batal karena rokok itu benda. Paham nggih? Obat semprot itu batal karena obat semprot itu cairan. Imam Syafi'i batal, Hanafi batal karena menetap, Maliki batal karena cairan. Beda dengan swab Syafi'i batal, Hanafi tidak batal karena setelah masuk dikeluarkan. Ya sama dengan tadi, nelan daging dikeluarkan lagi kan tidak batal, sama dengan swab. Kecuali swabnya ditanam. Kalau dikeluarkan lagi tidak batal. Hanafi, Maliki tidak batal karena benda padat. Endoskopi itu kan semacam kamera, masuk kadang-kadang lewat mulut, ada yang lewat dubur. Itu kan masuk ke dalam tubuh kan. Syafi'i batal, Maliki tidak batal karena benda padat. Hanafi tidak batal karena setelah masuk dikeluarkan lagi. Makanya tadi kalau di medis cocok. Contoh lagi, oksigen batal atau enggak? Enggak batal. Kalau batal bahaya sampean. Oksigen, iya kan? Lo kalau oksigen batal, bahaya. Kecuali oksigennya dicampur obat. Contoh orang yang meniup ini loh, nebul kan dicampur itu. Nah, campur kadang-kadang campur obat. Batalnya bukan oksigennya, obatnya. Donor darah tidak batal. Tapi kalau cuci darah batal karena darah masuk. Muntah kalau sengaja nggak batal, kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja tidak batal. Gusi berdarah kalau bisa dilepeh, kecuali memang tidak bisa keluar terus, baru tidak masalah. Lanjut ini, berhubungan intim batal, keluar sperma batal kalau bertemu kulit. Kalau mimpi, ada orang yang siang-siang mimpi basah tidak batal, tapi kalau bertemu kulit batal. Makanya berhubungan dengan suami batal atau enggak? Tidak batal kalau via WA. Makanya jenengan kalau mau hubungan sama suami itu suruh pakai APD lengkap, tidak batal. Karena kalau ketemu kulit sampai keluar sperma batal. Pun saya kira cukup ini, materinya masih banyak. Waalaikumsalam. Dalam? Begini, ini kata ulama, semua isi kitab
yang pernah Allah turunkan kepada Nabi itu terkumpul di Al-Quran. Paham ya? Jadi semua isi kitab mulai yang diturunkan Nabi Ibrahim, Injil, Taurat, Zabur, semuanya itu ringkasannya, intisarinya ada di Al-Quran. Semua isi Al-Quran itu intisarinya ada di Fatihah. Karena itulah Fatihah dikatakan ummul kitab, induknya Al-Quran. Karena semua isi Al-Quran itu kalau diringkas ada di Fatihah. Makanya ulama-ulama dulu kalau mentafsirkan Fatihah itu tidak selesai-selesai. Semua isi Fatihah itu terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Semua isi kitab yang pernah diturunkan terangkum di Al-Quran. Semua isi Al-Quran terangkum di Fatihah. Semua isi Fatihah terangkum di Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah Rasulullah SAW kemudian memerintahkan semua hal baik kalau bisa dimulai dengan Bismillah, kalau tidak bisa dengan Fatihah.